Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Faras. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas materi. Materi ini materi tingkat SMP kelas 7 ya. Materi awal sekali, yaitu bab bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Tapi untuk video kali ini kita bahas yang bilangan bulat terlebih dahulu ya. Yang pertama kita bahas tentang bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, pengertiannya tentang bilangan bulat itu adalah bilangan bulat itu terdiri atas 3 bilangan teman-teman ya. Jadi yang pertama ada bilangan bulat positif ya. Yang selanjutnya ada bilangan 0 dan juga ada bulat negatif. Jadi dalam bilangan bulat itu di dalamnya ada bilangan bulat positif, ada 0, ada juga bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat positif itu sama saja dengan bilangan asli ya, penyebutannya sama. Oke, nah kalau digambarkan di dalam garis bilangan bakalan jadi seperti ini teman-teman ya. Yang negatif 1 ke arah kiri itu adalah bilangan bulat negatif ya. Dari negatif 1 ke arah kiri itu yang bulat negatif. 0 ada sendiri bilangan 0, dan juga dari 1 ke kanan itu bilangan bulat positif ya. Oke, bisa dipahami dari sini. Nah, selanjutnya ini sama ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bulat negatif, dan juga 0. Nah, di dalam bilangan bulat sendiri selain 3 tadi ya, selain bulat negatif, 0 dan bulat positif, itu ada bilangan-bilangan lain teman-teman. Di dalam bilangan bulat juga ada bilangan cacah. Jadi bilangan cacah ini bilangan yang dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga tak hingga ya. Itu bilangan cacah. Yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli tadi sama dengan bilangan bulat positif ya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bilangan asli. Setelah itu ada bilangan genap. Kalian semua pasti sudah tahu tentang bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8 ya dan seterusnya. Ada bilangan ganjil juga. Kalian juga pasti sudah tahu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya bilangan prima, teman-teman. Nah, ini biasanya masih banyak di antara kalian yang bingung nih bilangan prima itu apa. Jadi bilangan prima itu bilangan asli ya. Ini kalian lihat, bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Jadi habis dibagi oleh 1 dan juga bilangannya sendiri. Nah, misalkan nih 2 itu bakalan habis dibagi oleh 1 ya. 2 dibagi 1 ada 2. Dan juga bakalan habis dibagi oleh dirinya sendiri. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, selain 2 faktor ini, angka 2 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan-bilangan yang lain. Nah, maka dari itu 2 ini masuk bilangan prima ya. Atau mudahnya bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor saja ya. Kita coba yang angka 3. Jadi 3 itu hanya bisa dibagi 1 ya. 3 dibagi 1 itu sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi bilangan itu sendiri, 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Selain 2 ini, 3 nggak bakalan bisa dibagi oleh bilangan yang lainnya ya. Karena itu 3 masuk bilangan prima. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Oke. Lanjut, kita ke operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, di sini ada beberapa sifatnya tentang teman-teman. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan ya. Yang selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Kita ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, sifatnya nih ada 4 nih. Kalau ada
bilangan A ditambah dengan bilangan B itu akan sama dengan A ditambah B. Itu sudah pasti ya. Nah, kalau ada bilangan A dikurangi dengan bilangan B, maka itu akan sama dengan A ditambah negatif B. Ini sama. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, untuk lebih mengerti ya, untuk lebih memahaminya, kita misalkan saja teman-teman. Jadi kita misalkan A itu adalah 2 ya, dan B-nya kita misalkan 3 ya. Kita misalkan bilangan A2, B3. Nah, kalau kita masukkan ke sifat yang kedua ini, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, kita bisa masukkan A-nya 2, B-nya 3 ya. A2 dikurangi B, B-nya adalah 3, itu sama dengan A-nya 2 ditambah B-nya negatif B, B-nya adalah 3, negatif 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. 2 dikurangi 3 ini adalah negatif 1 ya, hasilnya negatif 1. Begitu juga yang sebelah kanan, 2 ditambah negatif 3 ini juga negatif 1 ya. Jadi sama teman-teman, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke sifat yang nomor 3. Kalau ada negatif A ditambah dengan negatif B, jadi dua-duanya punya negatif nih, dijumlahkan. Negatifnya bisa kalian taruh di depan seperti ini, A dan B-nya kalian kasih kurung ya. Jadi A plus B dulu, kasih negatif di depannya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini yang biasanya masih banyak yang salah, A dikurangi negatif B ya. Jadi ada dikurangi negatif, maka akan berubah jadi plus ya, positif nih, penjumlahan nih, A ditambah B. A dikurangi negatif B akan sama dengan A ditambah B ya, harus diingat. Nah, sifat-sifat ini harus kalian ingat teman-teman, karena sifat-sifat ini bakalan kalian pakai terus nanti ya. Ini kan mulai dari SMP, SMA, bahkan kuliah nanti kalian masih pakai sifat dasar ini ya. Jadi memang harus diingat. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian dan juga pembagian. Ini contohnya yang penjumlahan tadi ya, penjumlahan pengurangan sama ya. Oke, kita ke perkalian dan pembagian. Nah, di dalam perkalian dan pembagian juga ada sifat-sifatnya teman-teman, sama kayak penjumlahan pengurangan tadi. Ini sifatnya ada 4 ya. Kalau ada A dikali B itu akan sama dengan AB. Atau ada juga yang menuliskan A titik B. Ini maksudnya sama ya. A dikali B sama dengan A, B sama dengan A titik B ya, sama. Maksudnya adalah perkalian semuanya. A, B-nya kalian kalikan, A, B-nya kalian kalikan. Cuma penulisannya saja yang berbeda ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada yang menuliskan AB atau A titik B, itu maksudnya adalah A dikali B. Oke, lanjut. A dikali negatif B. A dikali negatif B itu negatifnya kalian taruh di depan, lalu A, B atau A kali B ya, sama. Kalau kita pakai tanda titik berarti negatif A titik B ya, sama ya. Selanjutnya negatif A dikali B. Nah, ini kalau yang tadi negatifnya ada di belakang di B, yang ini negatifnya ada di depan di A. Sama, negatifnya kalian taruh di depan AB ya, sama. Dua sifat ini, nomor 2 dan nomor 3 ya. Mau ditaruh di depan, mau ditaruh di belakang, kalau dikalikan itu sama ya, seperti ini. Nah, yang terakhir ada negatif A dikali dengan negatif B. Kalau negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Kalian lihat di sini, nggak ada negatifnya nih, cuma A, B doang. Jadi negatif A dikali dengan negatif B itu sama dengan AB. Positif. Kalau ada negatif dikali negatif sama dengan positif. Oke? Ini adalah contohnya, bisa kalian lihat sendiri ya.
Selanjutnya kita ke pembagian teman-teman. Oh ya, untuk e-booknya kalian bisa download di deskripsi di bawah ya. Jadi pembahasan ini atau bukunya ini kalian bisa lihat atau download di deskripsi di bawah ya, gratis, silahkan di download. Selanjutnya untuk pembagian teman-teman. Nah, pembagian juga ada sifat-sifatnya hampir mirip sama perkalian ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian ya, hampir mirip. Yang pertama, A dibagi dengan B itu akan sama dengan A per B. Nah, ini penulisannya juga nih sama kayak yang perkalian. Jadi penulisannya berbeda tapi maksudnya sama. A.2B itu sama dengan A per B ya, cuma penulisannya saja yang berbeda. Maksudnya pembagian tetap ya. Ini juga sama, A dibagi negatif B, negatifnya ada di belakang, yang ini negatifnya ada di depan. Hasilnya juga sama, negatif A per B. Ya, sama ya sifatnya ya. Nah, ini juga sama. Kalau ada negatif A dibagi dengan negatif B, akan jadi positif A per B. Positif ya. Negatif dibagi dengan negatif akan jadi positif. Sama dengan perkalian, negatif dikali negatif sama dengan positif. Oke, bisa dipahami ya. Kita sekarang lanjut ke sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif yang pertama, selanjutnya ada asosiatif dan juga distributif. Kita ke sifat komutatif terlebih dahulu, alias pertukaran. Ya, apa itu sifat pertukaran? Nah, sifatnya seperti ini. Kalau ada A plus B, ya ini sifatnya, kita kasih merah dulu biar kalian tahu kalau ini penting ya. A plus B itu akan sama dengan B plus A. Ya. Nah, ini contohnya nih. Misalkan A-nya adalah 4, jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 8. Jadi A plus B, 4 ditambah 8 itu sama dengan dibalik 8 ditambah 4. Ya, sama untuk penjumlahan teman-teman ya. Jadi sifat komutatif ini hanya ada pada penjumlahan, dan yang kedua ini nanti ada di perkalian ya. Untuk penjumlahan saja loh ya. Ya, di pengurangan tidak ada sifat komutatif seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada A dikurangi B sama dengan B dikurangi A, kalau ada soal seperti ini jelas-jelas salah ya. Bukan sama dengan ya, tidak berlaku untuk pengurangan. Ingat, ini cuma penjumlahan dan juga perkalian, sifat komutatifnya seperti ini. Nah, pada perkalian juga sama nih, A kali B sama dengan B dikali A, jadi sama ya, ditukar, yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan. 4 dikali 8 sama dengan 8 kali 4, sama ya. Jadi sifat komutatif atau pertukaran cuma ada pada penjumlahan dan perkalian ya, saya tekankan di situ. Untuk pengurangan atau bahkan pembagian, jadi kalau ada A dibagi dengan B, apakah sama dengan B dibagi dengan A, itu tidak sama ya, tidak sama dengan. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan, tidak juga berlaku pada pembagian, cuma penjumlahan dan perkalian ya. Oke, kita lanjut ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke. Nah, ini juga berlaku pada penjumlahan saja dan juga perkalian saja ya. Ingat, cuma penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau ada A plus B ditambah C-nya dalam satu kurung ya, maka kalian bisa pindah pengurungnya, ada di A plus B ditambah dengan C. Ini tukar kurung aja ya. Yang kurungnya ini B ditambah C, kalian pindah di A, B. Sama nanti hasilnya. 4 ditambah 5 ditambah 6 dikurung ya, akan sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6. 15. Jadi ini hasilnya 15. Ini juga hasilnya 15. Jadi sama ya. Itu untuk sifat asosiatif, pengelompokan, kelompoknya dipindah. Perkalian juga sama. A kali B kali C akan sama dengan A dikali B, kelompokkan dulu.
kali dengan C. Ya, sama. Hanya berlaku sekali lagi untuk penjumlahan dan juga perkalian untuk sifat asosiatif. Yang terakhir yaitu sifat distributif, teman-teman, alias penyebaran ya. Distributif atau penyebaran. Nah, pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, pada operasi perkalian terhadap pengurangan. Jadi ada dua, perkalian terhadap penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Penjumlahan, yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Oke, sifatnya adalah A kali B ditambah C. Nah ini kan satu nih, satu kurung nih, B ditambah C nih ya. Maka bisa kalian pakai sifat distributif, akan jadi A dikali B ditambah dengan A dikali C. Lebih mudahnya A-nya kalian kalikan B ya, A kali B ditambah dengan A-nya juga kalian kalikan dengan C ya, seperti itu. Oke, itu untuk sifat distributif. Nah ini tadi penjumlahan. Nah sekarang pengurangan juga sama. Jadi kalau ada A dikali B dikurangi C, maka A-nya kalian kalikan B, A-nya juga kalian kalikan C, seperti ini. Maka akan jadi A kali B dikurangi dengan A kali C. Simbolnya di sini pengurangan atau penjumlahan, ini kan pengurangan. Yang di sini adalah penjumlahan. Mengikuti yang di depannya sini, teman-teman. Nah, mengikuti yang di depannya yang di sini. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, teman-teman. Itu dia. Untuk bilangan bulat mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi bilangan pecahan di video yang selanjutnya. So, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian punya soal silahkan kirim linknya di Google Form ya. Dan juga untuk ebook ini, buku yang kita bahas sekarang, kalian bisa download secara gratis di kolom deskripsi ya. So, itu saja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.